Ada banyak orang Batak yang berkepentingan dengan budaya, itu mengkritik di bagian itu. Ya, gini, sekarang kita mau dengar dulu kan, kita udah jantan-jantan nih kan udah ngomong semua nih. Ya. Yang cewek nih dulu, udah nonton nggak? Ya udah Bang, dipaksa Bang Hari jadi nonton juga. Iya sama, saya Dipaksa ditodong Hari. dipaksa nonton. Disuruh nonton tapi tiketnya nggak dikasih. Ya. Apa yang Michi dapat di sini ya? Dari segala Ya, pandangan. jadi memang yang pertama film ini menghibur, baik dari segala sisi memang banyak kekurangan, tapi ada juga kelebihannya. Dan mungkin di saat ini lagi tepat-tepatnya dia muncul sehingga banyak respon masyarakat ya, jadi booming filmnya. Nah, kalau kita lihat mungkin Michi akan lihatnya dari ini aja, dari jalan ceritanya. Ini sebenarnya merupakan seperti tadi Bang Baharudin sudah memulai ya, ini merupakan peristiwa yang sangat-sangat nyata, sangat-sangat dekat dengan kita. Jadi orang tua menyekolahkan anak jauh-jauh, kemudian anaknya udah pulang, ternyata ada perbedaan-perbedaan, anaknya tidak menjadi seperti yang dia inginkan, tapi mungkin orang tua ini nggak maju. Ada orang tua masih sangat menjaga adat istiadat, tapi mungkin si anak sudah berbaur, kita tahu ada asimilasi, akulturasi. Nah, kadang-kadang orang tua nggak siap untuk ini. Jadi walaupun si anak udah maju, kadang-kadang disekolahin di sekolah luar negeri, kemudian pada saat dia mau menikah dengan orang yang bukan satu suku, mungkin ada kekecewaan tertentu karena dianggap akan melunturkan sebagian adat Batak ini sendiri, adat budaya. Padahal belum tentu demikian. Tapi itu merupakan hal-hal yang sering dijumpai. Jadi kalau kita bawa pacar, anak kita bawa pacar, baru apa dia? Mungkin itu pertanyaan pertama ya. Masih ada hal-hal demikian. Tapi ada juga orang, sedangkan ini pendidikan si anak kan sudah sedemikian tingginya, kemudian juga profesi-profesi tertentu yang masih dianggap bukan bergengsi, seperti tadi ada anaknya yang sarjana hukum, tapi mungkin harus kerja sebagai komedian. Termasuk tukang bakso lah ya, Prof. Michi. Ya. Berani ngomong, nanti disopor. Iya. Padahal kan kalau juragan bakso boleh ya. Boleh dong. Boleh ya. Mana kalau Michi lihat mana yang lebih banyak kontennya itu, budayanya, ataukah wisatanya yang mau diapain? Atau sekedar hiburan-hiburan aja? Sebenarnya mereka berusaha menunjukkan satu jalan cerita yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, tapi membalutnya dengan sedikit-sedikit Batak ya, budaya Batak, tapi tidaklah terlalu, ya tadi mungkin ada beberapa hal yang perlu konsultasi lebih jauh kalau kita katakan ini film budaya Batak. Karena mungkin bisa saja terjadi di budaya mana saja, ini cuman casingnya aja sedikit-sedikit unsur Bataknya. Tapi Prof. Michi, barangkali sekaligus saya sambung dengan Pak Saud tadi, kalau orang Batak itu kan memang emosional. Begitu dikasih label Batak, wah rame-rame dia menonton. Jadinya lagi. Yes. Ya, benar. Malah di situ nilai jualnya. Ya, betul. Dan orang rindu ya dengan ngomong-ngomong bahasa Batak, kemudian itu dengan komedian itu jadi menjadi tontonan yang mengasihkan di samping betul atau salah. Apalagi ada bilang menangis dia karena menontonnya. Wah. Jadi lucu lagi itu. Yang Ibu Prof bilang, di mana ada bahasa Bataknya. Saya belum masuk ke situ sebenarnya. Tapi oke, karena saya juga pejuang pelestari bahasa Batak, itu tidak ada bahasa Bataknya dulu film itu. Bahkan bahasa Indonesia versi Batak pun tidak ada. Gaya Medan pun tidak. Bahasa Batak, bahasa tempatan pun tidak. Itu di kampung, di Tarabunga loh itu lokasi setting itu. Bahasa Indonesia tempatan pun tidak. Jadi di mana bahasa Bataknya? Di mana tutur katanya dia salah panggil Namboru dengan apa ya itu istilah panggilannya yang nggak gitu mengerti si anak Batak tadi. Prof. Michi, Pak Saud ini kadang-kadang lupa dia kalau ada buku orang Batak naik haji yang dijual ya Bataknya aja. Iya, tapi ini kan settingnya itu kan di kampung. Dengan opungnya di kampung settingnya. Cuma sekali dia buat Oma Kota hanya sekali. Hanya sekali, lainnya tidak. Nah, terus tadi yang anehnya kan orang Batak itu akrab dengan tikar ya. Dikit-dikit tikar. Tapi tak ada kuliah tikar ya. Ya, tidak ada tikar. Kemudian sebenarnya begini ya. Oke, saya masuk ke tikar gitu loh.
saya masuk porsi saya ya. Kawan-kawan ini kalau ada punya anak perempuan, kemudian mau menikah, mau nggak menikahkan dengan seorang laki-laki yang tidak peduli sama orang tuanya? Ya. Bukankah kita tanya, siapa kau, siapa orang tuamu, di mana kampungmu, apa agamamu, mana kau sudah minta izin orang tuamu apa belum? Apakah, tanda petik ya, mohon maaf, apakah dalam pengertian itu kan buruh Sunda kan? Apakah buruh Sunda itu tidak beradat gitu loh? Ya. Keluarganya Jelas bahwa dia belum minta izin sama orang tuanya. Tapi kalau saya tidak akan mau. Tapi mungkin begini, Saud. Ini film, Kalau Bang. Saud kan Ini film. selalu lebih detail ya. Kalau ini kan cerita pendek, harus mesti disingkat-singkat. Tapi bukan begitu, Bang Alis. Menurut aku begini, kita sajalah. Kita ini boleh macam aku ini setengah Batak lah, ya. Tetapi aku tinggal di alam Batak itu dari kecil, cukup mengetahui. Nah, aku saja bisa salah kaprah, apalagi orang ya se-Indonesia ini yang menonton film itu dan tidak mengerti ada sisi adat Batak dan menganggap itu benar, menganggap itu boleh. Itulah yang bikin malas Saud itu. Ya itu. Nah, sekarang begini, ya ini saya belum bicara Bataknya, saya bicara Sunda. Ada nggak orang Sunda yang mau menikahkan anaknya kepada laki-laki, anak laki-laki yang permisif sama orang tuanya pun tidak? Kecuali dia preman di jalanan dan anak kita juga anak jalanan, bolehlah. Ini kan BUMN, pegawai BUMN itu seleksi masuk Pancasila dan lain sebagainya. Etikanya di mana itu? Jadi kalau tadi Amang bilang itu cuma data pendek, apakah bukan? Karena justru itu salah satu persoalan dengan bapaknya. Sampai berani seorang pegawai sarjana, pegawai di BUMN dianggap sukses dalam tanda petik, berani bilang sama bapaknya bahwa perkawinan itu hanya perlu izin dari orang yang dikawini. Lalu kemudian dia bilang lagi, tanpa adat pun orang bisa hidup. Dia itu pegawai BUMN yang sudah terdidik, terseleksi dengan baik. Oh ya, itu salah ya. Dan kemudian apakah orang Sunda tidak tersinggung? Bahwa digambarkan di situ, ya, Bang, ya? dia mau menikahkan putrinya dengan laki-laki yang permisi pun tidak sama orang tuanya. Tak jelas ya kan? Dan beradat kata orang, tak ada adat ya. Apakah orang Sunda mau disebut tidak beradat? Nah, itu dia. Iya kan? Tak jelas. Ya. Jadi itu sisi lain yang orang-orang mungkin nggak lihat, malah lucu. Wah, hebat ya dia, wah benar-benar dia anak-anak sekarang tanpa izin orang tuanya pun maju. Tapi bagaimana orang tua si perempuan? Sudah persekot pula lagi tuh hotel katanya. Oh, dari kasih uang persekot gedung. Berarti sudah oke semua. Sudah. Persekot tanda kutip sebenarnya itu, Bang, simbol itu. Nah, sebenarnya sebut uang muka gedung sudah sebut. Aku rasa gini, karena kita yang barangkali sudah tua-tua ini kan terlalu melihat kepada kedetailan kan begitu ya, yang lebih terperinci. Kalau anak-anak muda itu bukan mau nengok ke situ, dia pokoknya jalan ceritanya udah habis. Itu dia, saya bilang jangan kita membuat kekeliruan karena memperbaiki itu butuh satu generasi. Betul. Film dan tulisan ketika kita salah butuh satu generasi yang memperbaiki. Lain dengan kalau silat, salah tebas dia paling dendam dua kali turun-temurun sudah selesai, damai lagi. Salah tebas. Tapi kita salah memaknai karena film seniman itu harus tuntunan, bukan sekedar tontonan. Harus tuntunan. Itu loh. Tapi kadang-kadang begini, Bang, itu kan film dengan biaya yang cukup sedang, tapi kan tidak dimodali oleh pemerintah. Dan masyarakat pun belum tentu mau menontonnya. Ini sesuatu, menurut aku ya sesuatu yang baru lah. Yang penting meski kita hargai juga. Memang ada cacat, ya betul-betul. Tapi paling tidak harus ada film-film berikutnya yang lebih mendampingi film ini. Supaya kisah Dita Panuli bisa punya nilai jual. Asal mampu membuat sesuatu di dalamnya. Nah, tapi persoalan kita kan Bang, keliru. Ini bisa menyusul begitu, Bang. Jadi diperbaiki di film-film berikutnya gitu. Ya, karena itu kita ngomongin agar tidak ada lagi tuntunan yang salah. Tapi kalau menurut aku barangkali film bagus ya. Sampai-sampai Pak Luhut sampai nangis itu kan apa sebabnya? Tandanya bagus kalau sejauh. Itu aku tanya sama Michi, aku tanya sama Saud. Di mana adegan yang bikin kita nangis?
Saya sama sekali tidak. Aku nggak dapat aku adegan yang bisa bikin Haru Yang loh ini Bang. Bang. yang mana Michi misalnya? Ada loh harunya. Jadi pada saat ya si anak itu sebenarnya kalau kita pakai kan siap sensitivitas orang beda-beda ya. Pada saat si anak perempuannya yang besar itu ya, yang harus menunggu semuanya, ya kan haru dan kayaknya dia nggak bisa berusaha untuk mendatangkan saudara-saudaranya untuk membantu. Sepertinya bukan pada dirinya. Ya sedih-sedih juga loh. Iya itu klimaksnya di situ. Ya klimaksnya di situ. Mungkin karena laki-laki itu nggak merasa ya. Yang lain bukannya nggak mungkin, tapi mungkin karena ada kontrak yang nggak bisa ditinggalkan, bukannya nggak sayang dengan orang tua, tapi mungkin ada beberapa hal sehingga ya di situ juga mau nunjukin ya bahwa kadang-kadang si anak capek-capek dibesarkan, bukannya nggak mau pulang, tapi kalau pulang di kampung ngapain lagi gitu ya, seperti yang di Jogja itu anaknya nggak mau balik lagi juga, lebih ini. Ada hal-hal yang buat kita sedih juga sebenarnya, dan itu nyata di kehidupan sekarang. Jadi bukannya tes dia akan balik lagi ke kampung, tapi bagaimana? Kalau itu sedihnya. Apalagi Bu Prop ya, dia itu orang juru masak ya, mau ke Bali. Dia tinggalkan itu semua untuk jadi ASN, bikin orang tua, lalu meninggalkan pacarnya yang Bayo Jawa itu kan gitu ya. Betul. Nah, itu dia dramatiknya di situ saya pikir. Baru semua longo gitu kan, longo gitu kan. Tapi kau kan nggak sampai nangis kan ya? Ya haru lah Bang, haru lah. Mungkin kepekaan yang saya dapat sedikit adalah ketika bagaimana seorang tua yang mengharap anaknya datang tidak datang. Dan dia merasa dikecualikan oleh anaknya. Itu barangkali aku agak terharu di situ, tapi tidak sampai nangis lah. Kalau saya menangis, kasihan orang tua ini, si bapak ini kok kasihan amat sama sekali nggak dihargai. Itu saja. Jangan pernah terjadi pada saya. Tapi sempat nangis. Oh, enggak. Saya enggak sama sekali. Karena cara dia menggiring ke suasana nangis itu terlalu kasar. Bahwa istrinya tiba-tiba bilang, dari dulu kamu suruh berpura-pura saya mau, sekarang tidak. Tapi terlepas ini film lumayan lah Bang. Terbuktikan penontonnya banyak. Itu jalan. Iya, secara bisnis iya. Konteks kita sekarang kan apakah, kan tadi Pak Is sudah membuka, apakah ada hal-hal yang perlu diluruskan dari sisi budaya. Saya udah bilang tadi, secara film, ya karena apa? Timingnya tepat. Orang baru boleh keluar dari rumah. Orang udah lama nggak pulang kampung. Melankolia, kerinduan ke kampung. Saya dibilang tadi pertama, apapun sekarang, film yang menyangkut kampung, orang nonton. Dan bukan hanya film. Mengapa buku-buku saya laku? Bahasa Batak. Karena itu. Dan orang lain membuat buku tentang Batak pun, bahasa Batak pun tanpa peduli kualitasnya laku. Karena apa? Kerinduan orang itu gitu. Timingnya tepat. Kemudian untuk komedi, persoalannya kemudian adalah, tadi kita bicara budaya ya, lembaga pernikahan, perceraian itu yang jelas di film itu pun sudah disinggung. Secara adat maupun secara agama itu tidak ada. Nah itu dibuat jadi lelucon. Kalau dibuat orang biasanya pura-pura sakit, lalu pulang pura-pura sekarat, itu oke. Tapi lembaga pernikahan dibuat pura-pura mau cerai, itu satu. Itu pun masih bisa didebat ya. Nah yang kedua, setelah si ibu itu pulang ke rumah orang tuanya, istri, salah satu unsur dari Nahdlatul datang menjemput dia pulang. Hukum positif pun mungkin kalah dengan ini. Tidak bisa ditolak. Tapi dia menolak. Dan si bapak itu mundur dengan keluarganya semua mundur. Lalu kemudian apa lagi? Dia datang minta maaf ke setiap anaknya. Kalau saya mau kasih pertanyaan, mengapa dia minta maaf? Oh, karena dia tidak bisa mengatur anak-anaknya. Karena dia pernah mencoba mengatur anak-anaknya, lalu dia harus minta maaf. Menurut saya terlalu sederhana alasan untuk dia datang minta maaf itu, terlalu sederhana. Karena dia melarang anaknya menikah dengan tidak minta izin. Karena dia memberitahu ke orang-orang bahwa anaknya akan menjadi pengacara, akan menjadi hakim jaksa. Kemudian yang satu lagi, anak yang kedua Bang, ketiga, bapaknya petani di kampung, di Toba. Lo kok jadi petani juga di Jawa sana ya kan? Kenapa nggak di kampungnya aja? Gitu?
Nah, kemudian penonton kritis ya tidak bisa diberi argumentasi mengapa anak itu sampai segitu-gitunya. Orang tuanya pun dia tolak hanya untuk ikut si bapak itu. Apa sih? Gitu loh. Jadi dia hanya tekankan pokoknya anak ini mau begini. Masa orang tua nggak setuju? Loh, apa gitu loh. Film, meski hiburan, tuntunan harus ada. Jangan sampai menyesatkan gitu. Jadi secara tontonan, secara bisnis film ini sukses. Tapi ketika ditempeli dengan label budaya, apalagi kemudian sampai ke sulang-sulang popu. Yang menjadi perdebatan di media sosial, itu opungnya pun belum menghadapi. Kenapa kok tiba-tiba anaknya sulang-sulang popu? Adat Batak itu hanya yang sudah melaksanakan adat yang boleh menerima adat. Nah, menurut cerita film itu, saya juga agak kaget baru perdebatan ya. Jadi opungnya pun belum menghadapi. Anaknya lain, kemudian diadati itu kan sulang-sulang popu itu. Adat yang sebenarnya gimana, Pak Saud? Seharusnya. Yang seharusnya, yang sesuai adat bagaimana?